PBSI berani rombak total 4 pasangan ganda putri sekaligus demi tembus elit dunia dengan strategi mengejutkan. Halo teman-teman pecinta bulu tangkis, kali ini kita punya berita mengejutkan yang bakal bikin kalian terkaget-kaget. PBSI baru saja melakukan perombakan besar-besaran di sektor ganda putri yang benar-benar di luar dugaan. Wah, pasti ada sesuatu yang menarik nih. Jadi ceritanya gimana? Apa yang membuat PBSI sampai nekat melakukan perombakan total seperti ini? Jadi begini, pengurus pusat PBSI memutuskan untuk merombak habis-habisan 4 pasangan ganda putri utama mereka. Bayangkan, 4 kombinasi baru sekaligus. Ini bukan main-main loh, mereka benar-benar serius ingin tembus ke level elit dunia. 4 pasangan sekaligus? Itu kan perubahan yang sangat radikal. Siapa saja sih pasangan baru yang dibentuk? Nah, ini dia yang bikin penasaran. Pasangan pertama, Apriani Rahayu yang kita kenal sebagai juara Olimpiade, akan dipasangkan dengan Siti Fadia Silva Ramadanti. Kedua, ada Amalia Cahaya Pratiwi yang akan berduet dengan Lani Tria Mayasari. Itu baru 2 pasangan, masih ada 2 lagi kan? Pasti kombinasinya juga tak kalah menarik. Tepat sekali. Pasangan ketiga adalah Rachel Alessia Rose yang akan berpasangan dengan Feby Setianingrum. Dan yang keempat, Febriana Dwi Puji Kusuma akan berduet dengan Melisa Trias Puspitasari. Semua kombinasi ini benar-benar fresh dan belum pernah kita lihat sebelumnya. Wow, ini perubahan yang sangat berani. Tapi apa yang membuat pelatih Karel Mainaki sampai mengambil keputusan drastis seperti ini? Karel Mainaki menjelaskan bahwa keputusan ini didasari hasil yang selama ini cukup sulit menembus level elit. Sejak ia datang pada bulan April, ia mempelajari setiap individu pemain dan merasa akan lebih hidup bila dipasangkan ulang. Jadi ini bukan keputusan dadakan dong? Pasti ada evaluasi mendalam di balik keputusan ini. Benar banyak. Evaluasi menyeluruh dilakukan sejak Piala Sudirman 2025 hingga rangkaian turnamen besar seperti Super 1000 Indonesia Open. Karel melihat performa pasangan saat latihan maupun saat uji coba internal. Terus bagaimana respons para pemain dengan perubahan ini? Apakah mereka siap dengan tantangan baru? Yang mengejutkan, ternyata hasilnya sangat positif. Sebelum tur Asia, Karel sudah mencoba memasangkan mereka saat latihan. Pola permainannya berubah dan terlihat lebih menjanjikan. Lebih menjanjikan gimana maksudnya? Ada bukti konkretnya? Ini dia yang bikin takjub. Ketika menghadapi ganda pratama dengan sistem 4, pasangan baru ini justru bisa menang. Sementara pasangan lama kerap kesulitan mengejar. Itu artinya, kombinasi baru ini memang punya potensi besar. Fantastis! Jadi, kapan kita bisa melihat aksi pasangan-pasangan baru ini? 4 kombinasi baru ini dijadwalkan tampil di 2 turnamen penting pada bulan September mendatang. Pertama, di Hong Kong Open 2025 yang merupakan turnamen Super 500, dan kedua, di China Masters 2025 yang levelnya Super 750. Wah, langsung debut di turnamen besar. Ini benar-benar uji coba yang menarik. Karel juga menyebut faktor semangat baru turut mempengaruhi peningkatan performa para pemain. Dengan pasangan baru ini, ia berpikir peluang masuk ke level elit dunia cukup besar dan para pemain juga siap dengan petualangan baru ini. Ini strategi jangka panjang ya? Ada target khusus yang ingin dicapai? Absolutely. Perubahan ini diharapkan dapat membantu Indonesia mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya sebelum pergantian musim. Targetnya, pada tahun 2026, keempat pasangan sudah bisa tampil langsung di turnamen-turnamen level atas tanpa harus melewati babak kualifikasi. Wah, visi yang sangat ambisius. Semoga saja keputusan berani PBSI ini membuahkan hasil yang gemilang dan mengangkat harkat bulu tangkis Indonesia di level dunia. Kita tunggu aksi perdana mereka di September nanti. Setelah penantian panjang dan paceklik gelar di turnamen level atas, racikan baru ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri secara mengejutkan berhasil memecahkan kebuntuan.
Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh dunia. Hari ini kita membawa kabar yang sudah sangat kita nantikan. Setelah penantian panjang selama 7 bulan, Indonesia akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan dan meraih gelar juara di turnamen BWF Super 1000 China Open 2025. Ini adalah sebuah momen yang sangat membanggakan. Sebuah penegasan bahwa merah putih masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di panggung dunia. Tepat sekali. Kepastian gelar ini datang dari pasangan ganda putra yang baru saja diracik, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Mereka menjadi satu-satunya harapan Indonesia yang berhasil melaju hingga ke babak final, dan mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bertanding di Olympic Sports Center Gymnasium, Fajar dan Fikri tampil luar biasa untuk menaklukkan pasangan unggulan kedua dari Malaysia, Aaron Chia dan Soh Wiyik. Tepat sekali. Pertandingan final itu benar-benar menunjukkan kelas permainan Fajar dan Fikri. Mereka berhasil mengontrol jalannya pertandingan sejak awal dan menang 2 game langsung dengan skor yang meyakinkan, 21-15 dan 21-14. Kemenangan ini diraih hanya dalam waktu 35 menit. Sebuah performa yang sangat dominan dan efisien di panggung sebesar China Open. Kemenangan ini bukan hanya sekedar gelar pertama di turnamen level tinggi tahun ini, tetapi juga menjadi gelar perdana bagi Fajar dan Fikri sebagai pasangan. Racikan baru ini langsung menunjukkan hasil yang gemilang dalam Tur Asia. Ini membuktikan bahwa strategi regenerasi dan eksperimen pasangan yang dilakukan oleh pelatih ganda putra Indonesia membuahkan hasil yang manis dan menjanjikan masa depan yang cerah. Sebelumnya, kita memang harus bersabar cukup lama. Indonesia hanya mampu mengantongi 2 gelar dari turnamen Super 300. Pertama di Thailand Masters pada bulan Februari, melalui pasangan ganda putri Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Mereka berjuang keras dalam laga rubber game untuk mengalahkan wakil tuan rumah. Setelah itu, Indonesia sempat mengalami paceklik gelar selama 3 bulan. Puasa gelar itu akhirnya berakhir di Taipei Open Super 300 pada bulan Mei. Kali ini giliran ganda campuran Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu yang naik podium tertinggi. Mereka berhasil memenangkan perang saudara dalam All Indonesian Final melawan Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Namun setelah itu prestasi kita kembali menurun di beberapa turnamen besar. Betul sekali. Bahkan saat bermain di rumah sendiri di ajang Indonesia Open, para pemain elit kita belum mampu memberikan hasil maksimal. Begitu pula di Japan Open pekan lalu. Kekalahan demi kekalahan sempat membuat kita semua khawatir. Namun harapan itu kembali menyala terang di China Open saat Fajar dan Fikri berhasil menembus babak final. Meskipun mereka adalah pasangan baru, perjalanan Fajar dan Fikri menuju tangga juara sangatlah mengesankan. Mereka berhasil mengalahkan lawan-lawan tangguh, termasuk juara dunia Kim Wan Ho dan Seo Seung Jae, serta pasangan kuat tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang. Kemenangan-kemenangan ini membuktikan bahwa mereka adalah ganda putra terbaik saat ini dan layak menjadi juara. Sebuah pencapaian yang luar biasa dan menjadi titik balik bagi bulu tangkis Indonesia di sisa tahun ini. Dari babak kualifikasi yang menegangkan, Yohannes Saud Marcelino kini siap menantang pemain senior India, Pranoy HS, dalam sebuah pertarungan yang akan menguji batas kemampuannya. Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh tanah air, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah pertarungan yang sangat dinanti-nantikan di ajang Macau Open 2025. Sebuah pertarungan antara David melawan Goliath, antara pemain muda yang penuh semangat melawan raksasa berpengalaman. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Benar sekali. Semua mata akan tertuju pada babak 32 besar hari ini, di mana seorang pahlawan baru dari Indonesia siap untuk membuat kejutan besar. Kita berbicara tentang Yohannes Saud Marcelino, satu-satunya wakil tunggal putra Indonesia yang harus merangkak dari babak kualifikasi.
Perjalanannya hingga sampai ke titik ini saja sudah sangat luar biasa. Betul, mari kita lihat kembali perjuangannya. Di babak kualifikasi pertama, Saud harus berhadapan dengan Sanit Dayanand dari India. Pertandingan itu bukan main-main, berlangsung selama 76 menit yang sangat menegangkan. Saud benar-benar diuji hingga batas kemampuannya. Namun ia berhasil keluar sebagai pemenang melalui pertarungan rubber game yang dramatis dengan skor 21-18, 18-21, dan 21-19. Kemenangan itu menunjukkan mental bajanya, dan di final kualifikasi, ia seolah menemukan ritme permainannya. Ia tampil lebih tenang, lebih percaya diri, dan berhasil menaklukkan wakil Taiwan, Kuo Quan Lin, dalam 2 game langsung, 21-19 dan 21-17, sebuah performa yang sangat meyakinkan. Usai pertandingan, Saud tidak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Ia berhasil menyusul 3 rekan senegaranya yang sudah lebih dulu lolos ke babak utama, yaitu Chico Aura Dwi Wardoyo, Alwi Farhan, dan Mohzaki Ubaidillah. Kini Indonesia memiliki 4 amunisi di sektor tunggal putra. Namun, Saud mengakui bahwa perjalanannya tidak mudah. Ia sempat kesulitan beradaptasi dengan kondisi lapangan, terutama karena ini adalah pertandingan pertamanya setelah sekian lama. Ini pertandingan saya setelah lama tidak pertandingan, jadi tadi masih perlu waktu adaptasi untuk hawa dan situasi di lapangan, ungkapnya. Tapi ia berhasil mengatasinya dengan baik. Dan sekarang, tantangan sesungguhnya ada di depan mata. Di babak 32 besar, Saud akan berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh, yaitu Pranoy HS dari India. Pranoy adalah pemain senior yang sudah malang melintang di dunia perbulu tangkisan internasional. Ini akan menjadi ujian terberat bagi Saud. Tentu saja, melawan pemain sekaliber Pranoy bukanlah perkara mudah, tapi Saud tidak gentar. Ia justru melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk menunjukkan hasil latihannya selama ini. Dia adalah pemain senior, jadi saya akan mencoba mengeluarkan apa yang sudah dilatih selama ini. Saya mau tampil maksimal, tegasnya. Semangat juangnya benar-benar luar biasa. Inilah yang kita sebut sebagai mentalitas seorang juara. Tidak peduli siapa lawannya, yang terpenting adalah memberikan yang terbaik di lapangan. Saud memiliki peluang untuk membuat kejutan besar di turnamen ini. Jika ia berhasil mengalahkan Pranoy, maka jalan menuju babak selanjutnya akan semakin terbuka lebar. Mari kita doakan bersama agar Saud bisa tampil lepas dan menunjukkan permainan terbaiknya. Pertandingan antara Yohannes Saud Marcelino melawan HS Pranoy akan digelar pada pukul 17:10 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan. Selain Saud, ada beberapa wakil Indonesia lainnya yang juga akan berjuang hari ini. Di ganda campuran, ada Bobby Setiabudi TR Melati Deava Poktavianti yang akan melawan unggulan ketiga dari Malaysia. Lalu ada perang saudara antara Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil melawan Rino Vivaldi dan Pita Haningtyas Mentari. Di tunggal putri, Komang Ayu Cahyadewi akan berhadapan dengan Han Qianxi dari Tiongkok. Di ganda campuran lainnya, Rehan Naufal Kusarjanto Gloria Emmanuel Wijaya akan melawan pasangan dari India. Begitu juga dengan Amri Shahnawi Nita Violina Marwah. Di tunggal putra, selain Saud, ada juga Alwi Farhan yang akan melawan CM Junwei dari Malaysia. Dan Chico Aura Dwi Wardoyo yang akan berhadapan dengan Ritwiksan Jesse Satiskumar dari India. Jadwal pertandingan hari ini benar-benar padat dan sangat menarik untuk diikuti. Mari kita berikan dukungan penuh kepada para pahlawan bulu tangkis kita. Semoga mereka semua bisa meraih kemenangan dan melaju ke babak selanjutnya. Terus pantau channel kami untuk mendapatkan update terbaru dari Macau Open 2025. Indonesia bisa!